Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Jiska. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya akan mengingatkan dulu konsep pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Pasti kalian sudah tahu kan pertumbuhan itu apa? Ya, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah sel atau ukuran sel atau volume sel pada makhluk hidup, yaitu di mana yang awalnya tumbuhan hanya berukuran 4 cm dan bertumbuh menjadi 10 cm. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ pada tumbuhan. Contohnya yaitu ketika tumbuhan menghasilkan yang namanya buah. Nah, ketika tumbuhan sudah berbuah, berarti fungsi organnya telah matang, sehingga menghasilkan buah yang sering kita makan. Paham ya? Itu tadi konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita akan mempelajari konsep tersebut pada tumbuhan, yang dimana tumbuhan akan tumbuh yang di awalnya dari biji, seperti kalian menanam biji kemudian jadi pohon, berarti dari biji dulu. Pada biji ada yang namanya proses perkecambahan. Setelah berkecambah, biji nantinya akan tumbuh dan berkembang, sehingga terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, perkecambahan itu apa sih? Nah, perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi biji. Nah, masa dormansi itu masa inner aktif dari biji, yaitu biji yang kalian tanam sebelum dikasih air, itu dalam keadaan dorman atau aktif. Yang awalnya biji kan kemudian ditanam di tanah dan diberikan tetesan air yang dikenal sebagai proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Nah, setelah proses imbibisi yang di mana menyebabkan hormon giberelin pada biji itu aktif, hormon giberelin itu apa sih? Nah, giberelin merupakan hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi, dengan adanya air yang masuk, hal ini menyebabkan hormon giberelin itu aktif. Kemudian, giberelin juga akan mengaktifkan hormon-hormon seperti protease, lipase, serta amilase. Nah, ketiga hormon ini jadi aktif karena adanya hormon giberelin. Setelah ketiga enzim itu aktif, akan memecah cadangan makanan pada biji. Nah, setelah dipecah, nantinya akan menimbulkan energi. Nah, energi inilah yang membuat biji nantinya akan berkecambah. Yang di awalnya cuma bulat, nanti akan muncul calon tumbuhan baru. Paham ya? Nah, selanjutnya berdasarkan tipe perkecambahan biji dibagi menjadi dua, yaitu hipogeal dan epigeal. Hipogeal yaitu kotiledon pada biji. Contohnya apabila kalian memegang biji kedelai dan dibagi dua menjadi dua keping. Nah, itu namanya keping biji atau kotiledon. Nah, pada hipogeal, kotiledonnya itu akan tetap tinggal di dalam tanah meskipun telah berkaca. Nah, seperti pada jagung, padi, dan kacang kapri. Sedangkan epigeal itu kebalikannya, di mana kotiledonnya itu berada di atas tanah. Contohnya, biji membentuk kecambah. Nah, kecambah ini akan mengangkat kotiledonnya keluar tanah. Contohnya pada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Jadi, hipogeal itu kotiledonnya di dalam tanah, sedangkan epigeal itu di luar tanah. Nah, setelah berkecambah, biji nantinya akan mengalami pertumbuhan. Perlu kalian tahu bahwa pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan itu bertambah tinggi atau panjang. Jadi, akar dan batangnya menjadi bertambah panjang
ataupun tinggi. Pertumbuhan primer ini yaitu akar, batang bertambah panjang. Nah, pertumbuhan primer ini disebabkan oleh aktivitas yang namanya aktivitas meristem apikal. Apa sih itu meristem apikal? Jadi, jaringan meristem itu merupakan jaringan yang aktif membelah yang terdapat pada ujung akar atau ujung batang. Karena jaringan meristem ini tumbuhnya di bagian ujung. Jadi, pertumbuhan primer itu juga terjadi pada bagian ujung. Contohnya ujung akar. Nah, pada ujung akar terdapat namanya zona pembelahan atau zona meristematis. Di situ terjadi yang namanya pembelahan sel. Jadi, sel-sel di situ akan terus membelah. Yang awalnya satu sel, dua sel, terus menerus. Di atas zona pembelahan ada namanya zona pemanjangan atau elongasi karena sel-selnya aktif membelah yang membuat zona pemanjangan itu bertambah panjang. Di atasnya lagi terdapat zona diferensiasi yang diferensiasi menjadi jaringan baru. Pertumbuhan sekunder, proses yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar atau besar, yang dimana akan menyebabkan akar dan batang menjadi besar karena adanya aktivitas kambium. Perlu kita ketahui pada lapisan batang terdapat yang namanya lapisan floem, kambium, dan silem. Nah, kambium pada batang nantinya akan membelah membentuk floem sekunder dan silem sekunder, yang dimana lama-kelamaan hasil pembelahannya ini akan menghasilkan lingkaran daun yang menyebabkan batangnya itu menjadi besar karena ada aktivitas kambium. Nah, jadi pertumbuhan primer itu menyebabkan bertambahnya panjang, sedangkan pertumbuhan sekunder itu menyebabkan bertambahnya besar. Selanjutnya, proses perkembangan di mana tumbuhan itu telah matang, kelaminnya akan menghasilkan yang namanya bunga dan menghasilkan buah. Nah, itulah yang namanya proses perkembangan. Nah, perlu diingat, proses pertumbuhan pada tumbuhan diawali dengan proses perkecambahan. Oke, baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.